Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. Hi. Hello. Welcome back to our English class with your English teacher Miss Muti. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss Muti. Hi there, how are you today? Apa kabar hari ini? I hope everyone, whenever and wherever you are always good. Jadi Miss berharap dimanapun anandaku yang soleh dan soleha berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? So, meskipun kita belajarnya dari rumah sekarang karena adanya pandemi corona ini, kita tidak boleh putus semangat ya. Kita harus tetap semangat belajarnya, semangat mengerjakan tugas latihannya, semangat membacanya, dan jangan pantang menyerah ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak diketahui materinya, silahkan ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Jadi jangan malu untuk bertanya, oke? So today we are going to continue our material about using have dan has. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari minggu lalu tentang penggunaan have dan has, oke? So langsung saja kita mulai ya. Sebelum kita masuk ke inti materi kita minggu ini, hari ini, kita akan membahas sedikit, mereview sedikit pembahasan kita dari minggu lalu. Nah, minggu lalu kan kita belajar tentang menggunakan have dan has dalam kalimat positif dan kalimat negatif. Nah, yang dimaksud dengan kalimat positif adalah kalimat yang tidak memuat mengandung kata pengingkaran atau penyangkalan. Jadi di dalam kalimat itu tidak ada makna pengingkaran atau penyangkalan. Nah, penggunaan kalimat positif ini ditandai dengan penggunaan have dan has, di mana contohnya di mana kata have itu hanya boleh digunakan oleh subjek I, you, they, we. Dan kata has itu yang bermakna memiliki atau mempunyai hanya boleh ketemu dengan she, he, it, oke? Jadi I, you, they, we ketemu have, she, he, it ketemu has, oke? Jadi have dan has di sini sama-sama bermakna memiliki atau mempunyai. Yang membedakan hanyalah subjeknya atau kata gantinya. She, he, it ketemu has, I, you, they, we ketemu have, oke? Seperti itu ya, masih diingat? Nah, ini adalah contohnya dari minggu lalu. I have a new book. We have a red bag. You have beautiful eyes. They have new shoes. Nah, bisa dilihat bahwa I, we, you, they semua menggunakan have untuk menunjukkan memiliki atau mempunyai. Jadi I, we, you, they semua menggunakan have, sedangkan she, he, it atau benda, hewan, dan tumbuhan semua menggunakan has, oke? Jadi I, you, they, we bertemu dengan have, she, he, it bertemu dengan has. Jadi tidak ada yang terbalik ya, oke? Oke, Miss tekankan sekali lagi hari ini bahwa has di sini berlaku untuk berlaku tentang hal yang tunggal atau bendanya tunggal. Contohnya, she has a handsome brother. She di sini dimaksud adalah, walaupun dia di sini dimaksud adalah perempuan, tapi yang dimaksud di sini perempuannya cuma satu, only one, hanya satu orang. Jadi ketika dia di sini perempuannya more than one, sudah lebih daripada satu, dia tidak boleh lagi di sini she, tetapi they, dan di sini tidak boleh lagi has, tetapi have, oke? Jadi she, he, it di sini hanyalah untuk satu orang, satu binatang, satu benda atau satu hewan. Jadi only one. Jadi kalau sudah more than one tidak boleh lagi menggunakan has, tapi yang harus digunakan adalah have. Oke? Bisa dipahami ya? Next, kalimat negatif. Nah, kalau kalimat positif tadi tidak mengandung adanya pengingkaran atau penyangkalan, berbeda dengan kalimat negatif dari kebalikannya dari kalimat positif. Nah, kalimat negatif itu adalah kalimat yang di dalamnya memuat kalimat penyangkalan atau penyangkalan terhadap suatu peristiwa, keadaan, atau perbuatan. Nah, karena ini adalah kalimat negatif, dia identik dengan penggunaan kata tidak atau kata bukan. Di dalam bahasa Inggris sendiri, kata tidak dan kata bukan itu diartikan sebagai not. Jadi, kata tidak atau kata bukan itu diartikan sebagai not. Jadi, kalimat negatif di sini identik menggunakan kata not. Tapi kata not di sini kita tidak boleh langsung saja menambahkan kata not sehingga kalimat positif bisa berubah ke kalimat negatif. Ada yang namanya kata bantu. Nah, kata bantu di kalimat negatif adalah do dan does dan do dan does, oke? Does dan do. Nah, seperti apa itu? Kapan kita menggunakan does dan do? Langsung saja kita lihat ya. Seperti yang dijelaskan minggu lalu bahwa I, you, they, we
kata I untuk saya, you untuk kamu, they untuk mereka, sedangkan we untuk kami, hanya boleh ketemu dengan have. Nah, kata bantu yang bisa digunakan pada saat kalimat negatif adalah do not atau don't. Oke? Jadi I, you, they, we, kata bantunya adalah do not atau don't. Baru bisa ditambahkan have yang bermakna memiliki atau mempunyai. Sedangkan she, he, it. She untuk dia perempuan, he untuk dia laki-laki, it apakah dia benda, hewan, tumbuhan, atau binatang, hanya boleh ketemu dengan has. Tapi ketika dia berubah menjadi kalimat negatif, dia bukan lagi menggunakan has untuk menunjukkan memiliki atau yang bermakna memiliki atau mempunyai, tetapi dia menggunakan have. Nah, kenapa? Karena sudah ada does not di sini. Jadi, yang membedakan I, you, they, we, she, he, it adalah penggunaan do dan does untuk kalimat negatif. Jadi, di kalimat negatif tidak ada lagi penggunaan has karena sudah ada does. Jadi, she, he, it yang tadinya di kalimat positif kita menggunakan has, kita tidak lagi menggunakannya di kalimat negatif karena sudah ada does not. Jadi langsung saja does not lalu tambah have. Oke, jadi bukan lagi has di sini ya, tetapi have. Jadi does not have. Contohnya, she doesn't have a pet. My rabbit doesn't have food. Oke, bisa dilihat semua bahwa di sini walaupun dia di sini she, dia tidak boleh di sini has, tetapi have. Berarti kata bantunya adalah does not. Nah, oke, itu untuk kalimat negatif ya. Tetapi kalau dia dibuatkan ke kalimat positif, kita kembali menggunakan has untuk she, he, it. Tetapi ketika kita merubahnya ke kalimat negatif, kita tidak bisa menggunakan kata has untuk mempunyai atau memiliki karena ada does not sebagai kata bantunya. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, Miss tekankan lagi sekali lagi bahwa she, he, it di sini dimaksudkan hanyalah satu orang, satu benda, satu hewan atau satu binatang. Nah, ketika dia sudah lebih daripada satu atau more than one, kita tidak boleh lagi menggunakan she, he, it atau doesn't have. Tetapi kita menggunakan do not have. Oke? Jadi kalau misalnya my mother, ibuku, kita bisa menggunakan does not have. Tetapi kalau kita sudah menggunakan my mother and my aunt, ibuku dan tanteku, kita tidak boleh lagi menggunakan does not have. Tetapi kita menggunakan do not have. Oke? Atau don't have. Bisa dipahami? Oke, very good. Nah, ini kita mengubah ke kalimat positif ke kalimat negatif. Minggu lalu kita sudah membahas ini kan. Contohnya, I have a new book. Jadi tadi kata bantunya adalah I, we, you, they ketemu dengan do not have atau don't have. Sedangkan she, he, it ketemu dengan does not have atau doesn't have. Jadi caranya dari merubah kalimat positif ke kalimat negatif hanya perlu diperiksa adalah yang diperhatikan adalah subjeknya atau kata depannya di sini, kata gantinya apa. Setelah itu, setelah kita ketahui apa kata gantinya, kita bisa merubahnya apakah dia menggunakan doesn't have atau don't have. Oke? Contohnya, I have a new book. Nah, kata depannya di sini adalah I. Nah, I, you, they, we menggunakan don't have. Berarti diganti dengan cara I don't have a new book. Nah, berubahlah dia menjadi kalimat negatif. Begitupun untuk nomor 2, 3, 4, dan untuk 1, 2, 3, dan di she, he, it. Oke? She has a handsome brother. Dia memiliki saudara laki-laki yang tampan, yang gagah. Nah, bisa dilihat di sini bahwa she ketemu dengan has, tetapi kita ingin mengubahnya ke kalimat negatif. Nah, aturannya tadi, kalimat negatif, ketika dia she, he, it, kita tidak boleh lagi menggunakan has. Tetapi kita menggunakan have dengan ketentuan atau dengan syarat kita menggunakan kata bantu does not have atau kata bantu doesn't have. Oke? Jadi she has a handsome brother, tadinya kita menggunakan has, tetapi ketika kita mengubahnya ke kalimat negatif bukan lagi pakai has, tapi she doesn't have a handsome brother. Oke? Bisa dipahami ya? I, we, you, they di kalimat negatif menggunakan do not have atau don't have. Sedangkan she, he, it di kalimat negatif menggunakan does not have atau doesn't have. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, kita membahas sedikit tentang tugas minggu lalu. Nah, ada 5 nomor tentang
tugas minggu lalu ada beberapa anandaku yang masih keliru, yang masih kurang teliti dalam mengerjakannya. Bisa dilihat ini adalah jawabannya yang benar. Jadi contohnya, she has many good friends. Dia memiliki banyak teman yang baik. Nah, kita ingin mengubah kalimat positif ini ke kalimat negatif karena di sini tandanya tanda kurang, berarti kita ingin mengubahnya ke kalimat negatif. Nah, aturannya tadi bahwa kalimat negatif selalu membutuhkan yang namanya kata bantu. Apakah dia do not have atau don't have, atau doesn't have atau does not have. Nah, kita lihat dengan melihat kata gantinya atau subjeknya. She, Mr. Susanto, she, my uncles, atau I. Jadi kita menentukan penggunaan do not have dan does not have-nya dari kata depannya atau dari kata gantinya ini atau yang subjeknya, oke? Oke, sekarang kita masuk ke inti materi kita hari ini, yaitu kalimat tanya atau disebut dengan interrogative sentence. Nah, kalimat tanya ini yang berisi pertanyaan. Kalimat yang interrogatif berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Nah, kalimat interrogatif ini yang berisi pertanyaan. Kalimat interrogatif itu berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Jadi contohnya, Santi memiliki buku yang baru, itu untuk kalimat positif. Tetapi kalau kita mengubahnya ke kalimat negatif, dia menjadi Santi tidak memiliki buku yang baru. Nah, kalau kita ingin merubahnya ke kalimat tanya atau kalimat interrogatif, kita merubahnya menjadi apakah Santi memiliki buku yang baru. Jadi jadi kita itu fungsi dari kalimat tanya ini adalah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Jadi apakah untuk menanyakan sesuatu. Oke, jadi contohnya, do you have a pencil? Apakah kamu memiliki atau mempunyai pensil? Atau does she have an English book? Apakah dia memiliki sebuah buku bahasa Inggris? Oke, bisa dipahami bahwa di kalimat tanya ini fungsinya untuk menanyakan atau meminta informasi tentang sesuatu. Nah, sama dengan kalimat negatif, di kalimat tanya ini kita juga membutuhkan yang namanya kata bantu. Sama dengan kalimat negatif, kita membutuhkan kalimat kata bantu do not have dan does not have. Yang membedakan hanyalah penempatannya. Nah, di kalimat tanya yang duluan ditempatkan adalah do sama does. Oke, jadi tidak ada lagi kata not di kalimat tanya. Oke, jadi do sama does. Oke, jadi kalau misalnya subjeknya I, you, they, we, kita menggunakan do. Sedangkan kalau subjeknya she, he, it, kita menggunakan does. Jadi karena ini kalimat tanya, maka kata bantu do sama does maju di depan, paling awal ditulis. Jadi contohnya, apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Do you have a brother? Do you have a brother? Apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Atau do they have many cars? Apakah mereka memiliki banyak mobil? Jadi bisa diperhatikan ya bahwa kata bantunya di sini do sama does selalu berada di depan. Setelah itu baru subjeknya atau kata gantinya. Bisa dilihat Ayu Dewi diletakkan setelah kata do, she, he, it diletakkan setelah kata does. Jadi yang mengawali di kalimat tanya adalah do dan does. Setelah do dan does baru kata ganti Ayu Dewi, she, he, atau it. Setelah itu bolehlah baru disimpankan have atau kata have yang bermakna sebagai memiliki atau mempunyai. Nah, bisa dilihat di sini ya, bahwa di kalimat tanya pun kita sudah tidak menggunakan kata has. Kenapa? Karena ada does. Oke? Jadi kata has itu hanya boleh digunakan di kalimat positif. Ketika dia sudah diubah menjadi kalimat negatif atau kalimat tanya, kita tidak boleh lagi menggunakan kata has, tetapi kita menggunakan kata have. Kata has tidak digunakan karena kita sudah memiliki kata bantu does. Oke? Jadi perlu diingat bahwa di kalimat tanya kita tidak perlu menggunakan kata has karena kita sudah memiliki kata does. Jadi does she have curly hair? Apakah dia memiliki rambut yang keriting? Bukan does she has curly hair. Bukan di sini has ya. Kenapa? Karena di sini sudah ada does. Kalau kita menjawab di sini does she has curly hair, itu salah. Yang tepat adalah does she have curly hair. Oke, bisa dipahami ya. Next, ini adalah tugasnya. So there will be
10 numbers, akan ada 10 nomor yang akan dikerjakan. Jadi bisa dilihat 1 sampai 10, dilihat dulu kalimatnya, lalu dilihat clue-nya. Kalau di sini dia tandanya kurang, berarti kalimat ini yang di atas ini mau dirubah menjadi kalimat negatif. Tetapi kalau misalnya tandanya di sini tanda tanya, berarti kalimat ini mau diubah menjadi kalimat tanya. Oke, begitupun seterusnya. Contohnya nomor 4. Nomor 4 ini kalimatnya adalah kalimat negatif. Nah, bisa dilihat di sini diminta adalah tanda kalimat positif. Berarti yang dibuatkan di sini ini kalimat negatif mau diubah ke kalimat positif. Oke? So dikerjakan number 1 until number 10, dikerjakan nomor 1 sampai nomor 10 di buku tulisnya, dijawab, diteliti lagi, lebih teliti lagi dalam mengerjakan tugasnya. Setelah itu dijawab 1 sampai 10, bisa diselesaikan. Setelah itu bisa minta tolong ayah dan bundanya untuk difotokan hasil pekerjaannya, lalu dikirimkan ke WA pribadinya Miss Muti dengan mencatat nama lengkap Ananda dan kelasnya dari mana. Oke, jadi dicantumkan nama lengkapnya dan kelasnya, lalu difoto hasil pekerjaannya nomor 1 sampai 10 untuk hari ini. Oke, so I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention and participation in this class. I'll see you on the next meeting in the next video. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day everyone.